Halo, selamat pagi. Perkenalkan kami dari kelompok sekian. Perkenalkan saya sendiri Angel Restika Kengo dan kedua teman saya. Saya Wikir Adrian. Saya Windy Febridiana Sinaga dengan NIM 2201010047. Oke, jadi langsung saja di sini kami akan mempresentasikan untuk tugas ini. Oke, jadi di sini langsung saja ke latar belakangnya, di mana di sini penelitian ini bertujuan untuk menganalisis performasi sensor-sensor pada buoy water di Kepulauan Riau. Nah, dengan fokus pada pengembangan sistem yang mampu memberikan data cuaca yang konsisten dan akurat. Sensor-sensor ini mengukur variabel seperti temperatur udara, kelembapan udara, tekanan udara, kecepatan dan arah angin, serta kondisi air laut. Nah, kemudian data yang akurat dan konsisten dari sensor-sensor ini penting untuk memprediksi cuaca yang dapat diandalkan yang mendukung pengambilan keputusan dalam pengelolaan resiko dan operasi maritim. Nah, penelitian ini itu diharapkan dapat meningkatkan keselamatan pelayaran dan mengurangi resiko kecelakaan laut di wilayah Kepulauan Riau yang sering terjadi akibat minimnya informasi cuaca dan kurangnya sarana komunikasi antar kapal. Nah, kemudian di sini ada rumusan masalah. Nah, yang pertama itu bagaimana cara kita meningkatkan informasi mengenai keadaan cuaca di Kepulauan Riau. Nah, yang kedua itu bagaimana sarana telekomunikasi yang memadai dapat disediakan untuk mendukung evakuasi korban kecelakaan kapal laut. Nah, kemudian di sini ada tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitiannya itu yang pertama itu untuk merancang sistem telekomunikasi yang ramah terhadap lalu lintas laut adalah untuk mengurangi kecelakaan laut di Kepulauan Riau. Nah, sistem ini diharapkan dapat memberikan informasi cuaca yang akurat. Nah, sarana komunikasi antar kapal yang efektif dan sarana telekomunikasi yang memadai untuk evakuasi korban kecelakaan kapal laut. Nah, untuk berikutnya saya serahkan kepada teman saya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian cuaca. Nah, yang dimana cuaca adalah keadaan udara pada saat tertentu dan pada wilayah yang relatif sempit, dalam kurung tidak luas. Nah, serta pada jangka waktu yang singkat. Nah, secara lebih sederhana, cuaca dapat didefinisikan sebagai keadaan udara harian pada suatu tempat tertentu dan meliputi wilayah yang sempit. Nah, keadaan cuaca ini dapat berubah setiap harinya. Cuaca terdiri dari seluruh fenomena yang terjadi di atmosfer, bumi, atau sebuah planet. Nah, cuaca biasanya merupakan sebuah aktivitas fenomena dalam waktu beberapa hari. Nah, cuaca dapat terbentuk karena beberapa unsur seperti suhu, temperatur, kelembapan udara, tekanan udara, curah hujan, angin, dan awan. Nah, berikut penjelasannya. Nah, untuk yang pertama itu ada suhu. Dengan adanya perbedaan tingkat pemanasan matahari ke permukaan bumi sehingga menyebabkan beberapa kawasan akan memiliki perbedaan suhu antar temperatur dengan kawasan lainnya. Lalu kelembapan udara. Pemanasan yang terjadi pada permukaan bumi juga mengakibatkan air yang pada permukaan bumi baik itu di darat maupun di laut akan mengalami penguapan dan termuat ke udara. Nah, lalu ada tekanan udara. Nah, tekanan udara merupakan suatu gaya yang timbul dikarenakan adanya berat dan lapisan udara. Udara sendiri merupakan kumpulan gas yang mana masing-masingnya memiliki massa dan menempati ruang. Lalu ada curah hujan. Curah hujan merupakan peristiwa alam yang ditandai dengan jatuhnya titik-titik air ke permukaan bumi. Terjadinya hujan diawali oleh adanya penyinaran matahari pada air laut. Next. Lalu angin. Nah, seperti kita ketahui, tekanan udara di setiap kawasan di bumi ini tidak sama karena adanya perbedaan tekanan udara di dua kawasan yang berbeda. Maka udara yang berada di salah satu kawasan tersebut akan bergerak di kawasan lain. Oke, di sini saya dari penjelasan cuaca tadi ada juga
stabilitas kapal. Nah, penyebab utama kecelakaan karena kelebihan muatan yang diangkut melebihi DWT kapal dan tidak memenuhi aturan layak laut. Nah, seperti muatan tidak diikat ataupun di lasting yang dapat mempengaruhi stabilitas kapal dengan alasan jarak pelabuhan tujuan dekat hanya memerlukan waktu yang kurang dari 1 hari. Contoh kecelakaan kapal dari Johor ke Batam. Akibat kelebihan muatan, keselamatan suatu kapal salah satunya ditentukan oleh stabilitas pada kapal. Nah, stabilitas adalah kemampuan kapal untuk kembali ke posisi semula setelah mengalami gaya dari luar maupun dari dalam kapal yang menyebabkan kapal itu miring. Nah, pada suatu benda yang mengapung diam di permukaan air terdapat 2 gaya yang besar dan bekerja berlawanan arah pada sumbu vertikal kapal, yaitu gaya berat ataupun center of gravity dan gaya apung ataupun center of buoyancy. Nah, ada 3 titik yang memiliki peran penting dalam stabilitas kapal, yaitu yang pertama itu adalah titik berat. Nah, resultan dari gaya seluruh kapal termasuk semua isi yang berada dalam kapal dan menekan ke bawah. Yang kedua itu adalah titik apung. Nah, titik berat geometris di kapal yang terbenam di air yang menekan ke atas. Titik apung bukanlah merupakan titik yang tepat untuk melainkan berubah-ubah tergantung dari syarat kapalnya. Nah, yang ketiga itu adalah titik theta center, sebuah di mana titik G adalah tidak boleh melewati batas di atasnya agar kapal tetap memiliki stabilitas yang positif. Meta artinya berubah-ubah, jadi titik meta center itu adalah dapat merubah-ubah tergantung dari kemiringan kapal. Nah, jadi banyak kapal yang tenggelam terbukti dari yang ada dari jurnal, yaitu dari kapal Johor sampai ke Batam itu banyak yang tenggelam karena stabilitas kapalnya. Jadi kelebihan muatan sehingga kapal itu tidak dapat mengangkut semua penumpang-penumpangnya karena dengan alasan Johor ke Batam itu tidak terlalu jauh begitu. Next. Nah, ini ada gambar di mana ada titik B, titik G, dan juga titik M. Nah, garis-garis dalam stabilitas ini melintang kapal, yaitu garis KM itu adalah jarak antar titik M dengan titik K atau jumlah nilai garis KB dan nilai garis BM. Garis KM juga dapat diperoleh dari kurva hidrostatik. Nah, yang B itu adalah garis KB, jarak antar titik B dengan titik K. Letak titik B ini di atas titik K tidak tetap tergantung perubahan syaratnya. Jadi kalau dia stabil berarti dia titik B dan juga titik K. Dan untuk di titik M itu udah tidak kapalnya itu udah tidak stabil lagi. Nah, ini adalah sarana komunikasi antar kapal. Nah, alur pelayaran sampit menggunakan FHC Channel 12 pemanduan sebagai sarana komunikasi pada saat kapal berolah gerak di alur. Pentingnya melakukan komunikasi yang efisien dengan menggunakan saluran radio VHF Channel 12 yang mengharuskan operator radio memiliki keterampilan berkomunikasi yang baik. Kejadian yang terjadi lapangan menemukan bahwa pewira kapal dan pandu mengeluhkan tentang tidak efisiennya penggunaan channel 12. Panduan yang disebabkan oleh kepadatan frekuensi dan oleh komunikasi yang tidak penting yang menggunakan channel 12 untuk keperluan oleh gerak di alur terutama pada saat trafik padat. Nah, jadi untuk penggunaan channel 12 ini juga pada radio VHF ini harus dibatasi, maksudnya hal yang penting saja untuk mengabari antara perwira kapal dan juga pemandu kapalnya tersebut. Jadi hal-hal yang penting saja, contoh bisa juga dikomunikasikan antar saat cuaca itu tidak bagus. Nah, jadi komunikasinya itu ya hal-hal penting aja, jangan sampai berlebihan sehingga nanti frekuensi yang dikeluarkan melebihi batas sehingga tidak jelas nanti.
Nah, ini adalah salah satu sarana komunikasi antar kapal. Teman-teman dapat melihat gambarnya. Nah, di mana itu ada loudspeaker, ada lagi display, ada juga RT ataupun region. Yang keempat itu ada quick 16 channel. Jadi di situ teman-teman dapat menelepon ataupun membuat angka dari kode serinya seperti itulah. Nah, terus ada channelnya, ada number K dari 0 sampai 9, ada Dewi Scan, ada Berlians, ada Distance button, ada Squelch, ada volume di sini untuk mengecilkan ataupun menguatkan suara, dan yang terakhir adalah konektor per handset. Nah, di sini adalah komunikasi maritim yang sangat diatur oleh standar protokol yang bertujuan untuk menyamankan prosedur komunikasi dan bahasa yang digunakan. Oke, next. Oke, jadi di sini ada kesimpulan. Nah, kesimpulannya itu berdasarkan tinjauan pustaka yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa perancangan sistem telekomunikasi yang ramah terhadap lalu lintas laut di Kepulauan Riau itu memerlukan pendekatan yang komprehensif. Nah, di mana faktor-faktor penyebab kecelakaan laut itu biasanya itu terkait minimnya informasi cuaca, kurangnya sarana komunikasi antar kapal, dan kendala dalam evakuasi korban kecelakaan kapal di laut. Nah, sehingga ini perlu diatasi melalui solusi teknologi yang terintegrasi. Oke, mungkin sekian saja dari presentasi yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.